Selamat malam buat kita semua. Dan saat ini kita akan masuk dalam renungan harian edisi Senin tanggal 19 Oktober 2020. Dan untuk masuk berdalam ibadah, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan, nyanyikanlah nyanyian baru. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kepadamu pada malam ini Tuhan, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, seraya kami datang mengucap syukur, berterima kasih kepadamu, menandai segala kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang Tuhan senantiasa nyatakan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana hingga pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu. Namun sebelumnya itu Tuhan, kiranya Tuhan kuasai hamba-Mu, karena hamba tak mampu jikalau Tuhan tidak bersama-sama dengan hamba. Olehnya itu Tuhan, turunkan Roh-Mu yang kudus ke tengah-tengah hamba. Biarlah hamba boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baiklah, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 63 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu, seperti dengan lemak dan sumsum, dan jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan berbegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat.
Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam ini yaitu dari Mazmur 63 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, yang mana diberi tema berharaplah. Berharaplah, batu analan bahasa Toraya ma'aranuan komi. Dalam ayatnya yang kedua pembacaan kita mengatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, orang yang memiliki kedekatan dengan Allah terlihat bukan hanya dari ketekunannya berdoa dan beribadah, tetapi dari hasrat hatinya yang kuat kepada Allah. Dan apa yang dilakukannya terlihat jelas dari kehidupannya, seperti Daud di dalam pembacaan kita. Karena kerinduannya untuk bertemu dengan Allah begitu kuat, sehingga jiwanya haus. Bahkan pemazmur menggambarkan kondisi hatinya bagaikan tanah yang kering dan tandus yang membutuhkan air. Jadi saudara-saudara, hati yang sangat kuat dan kehausan rohani seperti ini tidak akan pernah mengalami kepuasan oleh apapun sampai Allah mengisi kekosongan hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat, yaitu mengenal Allah semakin dalam. Orang yang dekat dengan Allah akan semakin mengenal Dia lebih dalam, sehingga bisa melihat kemuliaannya dan kasih setianya, bahkan mengerti akan jalan-jalannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-8, yaitu bahwa semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengagumi dan mengasihinya, sehingga hati berkobar-kobar untuk bersyukur, memuji dan menyembah Dia. Bahkan ketika mau tidur pun teringat akan pekerjaan baik Allah yang dialami, membuat hati meluap dengan ucapan syukur. Dan di dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12, yaitu hati melekat kepada Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin hati kita melekat kepadanya, sehingga ketika mengalami atau menghadapi apapun juga, kita akan berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi hati yang melekat kepada Allah juga membuat kita memberikan prioritas untuk mencari Tuhan dan menyukakan hatinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hati yang begitu kuat seperti yang dialami Daud hanya terjadi dalam diri kita kalau semua penghalang yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri dan dengan orang lain, terselesaikan dengan baik. Untuk itu, mari kita periksa hati, mari kita introspeksi diri kita. Adakah penghalang yang harus kita singkirkan dari kehidupan kita?
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih Tuhan, marilah kita pun memiliki hati yang rindu, haus, dan lapar kepada Tuhan. Selagi ada kesempatan, mari kita kejar hadirat Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, mari kita sadari bahwa Tuhanlah yang mampu membebaskan kita dari setiap persoalan kita, masalah kita, dan Dia selalu memberikan jalan keluar bagi kita yang sungguh-sungguh berharap padanya. Roh Kudus menolong kita, amin firman-Nya. Saudara-saudara, untuk mengaminkan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama, mari kita memuji membesarkan nama-Nya dengan melakukan hatiku percaya. Dengan penuh ungkapan syukur Tuhan, kami membayar angkat kepadamu, menyadari segala kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah datang menyapa kehidupan kami, bahwa Tuhanlah yang mampu membebaskan kami dari setiap persoalan dan masalah, bahkan memberi jalan keluar jika kami dengan sungguh-sungguh mendekatkan diri dan sungguh-sungguh berharap kepada-Mu. Tuhan Allah kami di surga, lewat ibadah ini Tuhan, kami datang membawa kehidupan kami selaku anggota jemaat-Mu di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam berbagai usaha kami, bahkan dalam pendidikan dan pertumbuhan anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, kami berdoa dan bersyukur bersama dengan anggota jemaat-Mu yang mana telah kami sebutkan namanya tadi, yang berulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang boleh merasakan pertambahan usia kelahiran. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Tuhan Allah kami di surga, dengan penuh kerendahan hati kami datang membawa anggota jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan-Mu dan di dalam komunitas. Kiranya dengan kemurahan-Mu mereka boleh sembuh dan pulih kembali seperti sedia kala, dan dapat melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada-Mu. Tuhan Allah kami di surga, kami pun berdoa buat anggota jemaat yang merindukan lapangan pekerjaan, bahkan
mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Tuhan Allah kami di surga, kami pun datang mendoakan buat Ibu Pendeta Agustina bersama anak kasih yang mana pada saat ini masih beribu bersama dengan keluarga terdekat. Tuhan senantiasa memberkati mereka di sana. Karuniakan sukacita bersama dengan keluarga. Dan jikalau hamba-Mu akan merencanakan untuk kembali ke Samarinda, kiranya Tuhan menyertai, melindungi di dalam perjalanan, sehingga hamba-Mu boleh tiba di tempat ini dan dapat kami bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu. Tuhan Allah alam surga, kami pun berdoa buat kami semua, bahkan anak-anak muda-Mu yang pada saat ini terlibat dalam mengambil bagian dalam renungan harian ini. Dan ya Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam segala aktivitas kami. Anak-anak muda-Mu ini Tuhan, biarlah senantiasa setia di dalam memiliki Kau. Bapa dan kasih dalam surga, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Segala usaha permulaan dan rencana kami, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah yang pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.